Selamat pagi menjelang siang para penonton setia Ngopi Ngobrol Perpustakaan dan Literasi UPT Perpustakaan Pusat Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini seperti biasa ya, hari Kamis, Perpustakaan Pusat mengadakan acara ngopi dengan beberapa narasumber tentunya. Kali ini temanya tentang internasionalisasi sesuai permintaannya Pak Rektor tercinta. Selamat pagi Pak Rektor, barangkali nonton. Narasumbernya jelas mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang sudah go internasional tentunya. Seperti biasa, ciri khasnya ngopi UPT Perpustakaan Pusat itu pasti narasumbernya itu ada eksternal, ada internal. Nah, dari eksternal saya punya mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan kebetulan mahasiswa terbaik program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, ini saya manggilnya Mas Ido. Nama lengkapnya Mas Ismada Firdaus Mandala Putra. Betul? Betul sekali. Iya, dari UGM ya. Kemudian dari internalnya ada Mbak Wahyu Kristayuni dari program studi Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Tegal yang sudah goes to internasional juga ya. Kemana Mbak? Ke Rusia. Rusia, namanya Putin. Ya guys, hari ini lebih banyak mereka yang sharing. Gimana sih, kok bisa sih mahasiswa dan mahasiswi ini mewakili alma maternya goes to internasional, ya goes to global ya kan, ketemu sama Putin gitu kan. Ya, mereka yang akan cerita tahap-tahapannya kayak gimana, proses nangisnya gimana, suka dukanya gimana, kok bisa sampai ke luar negeri ya, baik online maupun offline. Ini anaknya siapa dulu nih? Dua-duanya ya. Tak lempar nanti ini ya, saling mengisi ya. Saling mengisi ya dong, ada eksternal dan internal. Terlama-lama jodoh repot lagi di gue. Oke. Mas Ismada. Ini mau tak putar nggak ya? Oke, tak putar nih. Ngeri soalnya. Saya ya semalam nggak bisa tidur gara-gara baca kurikulum vitae-nya Mas Ismada ya. Belum lagi nonton kompilasi sertifikatnya. Sakit kepala saya yang host aja minder sama mereka berdua. Pusing ini kepala, bingung mau bawainnya gimana gitu kan. Sanggup nggak saya ngimbangin mereka berdua gitu. Oke, sertifikatnya banyak banget, kebanyakan dari internasional semua ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Yang paling keren itu pencapaiannya Mas Ido, selain jadi apa ini? Wait a minute. Saking banyaknya, jadinya aku bingung ini. The most outstanding student of Faculty of Social and Political Science, University Gadjah Mada, Februari 2022. Desember kemarin ternyata menjadi delegasi Indonesia di Second World Congress and Commemoration of Asian African Youth Government Indonesia Desember kemarin. Itu boleh sharing nggak? Bisa begitu, itu makanya apa? Monggo. Oke. Yang mana dulu nih, yang mahasiswa berprestasi atau yang konferensi Asia Afrika? Step by step. Step by step. One by one. Oke. Mungkin dari awal dulu ya, karena emang puncaknya di Mapres kemarin kan, event terakhir itu. Sebelumnya emang 2 bulan sebelum itu, berarti Desember, saya ke Bandung dalam rangka mengikuti kegiatan tersebut. Kebetulan saya dari Indonesia, dari UGM itu ada 4 orang, 3 WNI, 1 WNA.
dari Afrika, kurang lebih begitu. Terus ada 72 negara Asia Afrika kurang lebih yang ikut di konferensi Asia Afrika tersebut. Nah, kalau dibilang ceritanya, sebenarnya saya nggak sengaja ya bisa ikut event ini, karena memang kebetulan waktu itu saya lagi scrolling Instagram, terus karena saya juga nge-follow akun-akun Instagram yang sharing tentang info-info semacam itu, entah itu info kompetisi menulis, konferensi ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya menemukan informasi tentang itu pemilihan delegasi di acara tersebut. Kebetulan seleksinya memang pakai esai, harus nulis juga. Makanya saya tertarik. In English. Tentu saja haruskan menggunakan bahasa Inggris. Nah, akhirnya pada waktu itu saya ikutlah coba saya bikin esai tentang Asia Afrika. Kebetulan waktu itu saya lagi magang di Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gajah Mada, yang mana topiknya itu Asia Afrika. Jadi kayak kebetulan yang sangat relevan lah magang di situ, ada event Asia Afrika juga. Akhirnya saya bisa nulis tentang pengalaman saya ketika magang ke dalam sebuah esai tersebut. Akhirnya saya tulis tuh. Nah, waktu itu saya bahas perdagangan ya, karena saya di Pusat Studi Perdagangan itu sebagai pemagang, terus saya dapat insight tentang ekonomi dan lain sebagainya. Saya menulis esai tentang gagasan kreatif bagaimana supaya produk UMKM kita itu bisa go internasional juga, bisa diekspor ke berbagai macam negara, khususnya di kawasan Afrika, kurang lebih seperti itu. Nah, alhamdulillahnya memang lolos, meskipun waktu itu saya sebenarnya statusnya itu partially funded ya. Jadi ada 2 kategori, jadi delegasi yang fully funded di cover sepenuh sama partially funded. Waktu itu emang pengumumannya agak telat ya, jadi pengumuman resmi keluar saya belum dapat email nih. Waktu itu udah mikir kayaknya nggak lolos sih. Cuman besoknya sore-sore waktu itu ada email masuk, terus saya dapat LOE sebagai delegasi Indonesia di konferensi Afrika, statusnya partially funded sama di cover penuh kecuali biaya transport. Akhirnya saya berangkatlah ke Bandung akhir Desember, selama berarti 3 hari di sana ikut kongres. Pertama memang opening seperti biasa, terus pertukaran budaya juga dengan dari beberapa delegasi. Terus kami menyusun agenda yang harus ditempuh selama 5 tahun ke depan oleh AAYG ya, ASEAN African Youth Government. Itu organisasi yang mengadakan acara tersebut. Kebetulan ini yang kedua. Yang pertama itu di 2015. Jadi AAYG itu dibentuk 2015 sekaligus mengadakan Kongres Asia Afrika yang pertama. Nah, acaranya itu 5 tahunan sebetulnya, tapi karena 2020 lalu itu masih pandemi dan ya tahu sendirilah, akhirnya acaranya diundur ke 2021 kemarin. Nah, selain bertukar budaya, kami para delegasi juga menyusun beberapa agenda yang menjadi program-program kerja AAYG nantinya 5 tahun ke depan. Jadi dari 2021 sampai 2026. Setelah itu nanti ada Kongres Pemuda Asia Afrika lagi yang ketiga, kalau memang nanti bisa diadakan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi memang yang sering kita ketahui tentang Kongres Asia Afrika itu kan seringnya itu tentang pejabatnya ya, Iya, pimpinannya, pimpinan negara di Asia Afrika. Kalau masnya ini pemudanya, kepemudaannya, di bawahnya tetap di satu wadah ya, Kongres Asia Afrikanya ya. Iya, jadi event ini bisa dibilang semacam adaptasi lah. Jadi dulu kan ada peristiwa bersejarah lah, sebagaimana yang kita tahu di Bandung ada konferensi Asia Afrika yang pertama, di mana para pemimpin dunia bertemu di situ membahas sebuah isu. Kemudian hari ini para pemuda khususnya AAYG tadi berinisiatif untuk mencoba mengingatkan kembali para pemuda di Asia Afrika terkait dengan sejarah tersebut, sehingga terbentuklah AAYG dan Kongres Asia Afrika ini. Ya. Makanya rencananya akan rutin dilakukan 5 tahun sekali, dan kebetulan yang saya ikuti kemarin itu edisi yang kedua tahun 2021. Oke, ini ada lagi award and honornya. Apa ini? Silver Medalist of Sahasak
NIMAVUM International Invention and Innovation Competition hosted by Sri Lanka Inventors Commission di Sri Lanka. Iya betul, secara teknis di Sri Lanka, cuman pelaksanaannya online. Online. Tapi lagi-lagi ini apa sih, tentang apa sih silver medalist? Jadi ini? kasih yang medal-medal itu kompetisi invensi ya. Jadi Iya. gagasan kreatif tentang banyak hal. Kebetulan saya waktu itu dengan tim bikin rencana aplikasi ya. Jadi waktu itu saya ikut di 4 negara. Pertama itu di Korea Selatan, alhamdulillah saya dapat emas dengan tim. Kemudian yang kedua itu di Amerika Serikat dapat perunggu. Kemudian yang ketiga di UK di Inggris dapat emas lagi. Dan terakhir di Sri Lanka dapat silver. Jadi secara teknis keempat kompetisi ini sama ya, penyelenggaranya memang beda, cuman bentuk lombanya sama. Jadi kami mencoba membuat sebuah gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditawarkan oleh tema penyelenggara tersebut. Gitu. Nah, kemudian kami tulis seperti biasa menjadi sebuah paper, lalu kami presentasikan. Tapi nggak semua lomba yang saya ikuti tadi, yang 4 itu tahapnya sama. Walaupun tadi saya sebut jenis lombanya sama, invensi atau penemuan, cuman teknisnya berbeda. Untuk yang di Korea Selatan sendiri kebetulan hanya membuat paper, kemudian membuat video presentasi, dikirim ke sana, lalu langsung pengumuman juara. Sementara untuk yang edisi Amerika Serikat itu kami harus presentasi live di depan dewan juri, baru setelah itu pengumuman juara. Kemudian untuk yang di UK sama di mana satunya di Sri Lanka itu sama kayak Korea Selatan. Jadi pengiriman berkas, kemudian kita bikin video presentasi, baru habis itu pengumuman juara. Jadi yang live presentation cuma yang di Amerika Serikat saja, kurang lebih seperti itu. Live presentation. Betul. Langsung secara online. Tapi ketemu banyak bener-bener orang dari UK ya? UK. Yang US ya, not UK. Komposisi dewan jurinya ada yang dari Cina juga waktu itu. Jadi nggak terpusat di negara penyelenggaranya aja. Di sini ada Organizational Experience, Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner UPII, University Gadjah Mada Jogja. Chairman Januari Desember 2021. Ini ya, kalau di sini namanya apa ya Mbak? Kalau simple ya, UKM simple ya. Ada ya yang seperti di unit penalaran ilmiah. Ini aku jadi fokusnya ke Mas Ido terus lupa sama Mbak Krista. Mbak Krista. Iya. Kok bisa sampai Rusia? Silahkan ceritakan. Iya. Karena ada beasiswa internasional credit transfer itu ITC. Jadi waktu itu memang setiap tahun ada di UPS ini. Dan kemudian tahun lalu itu ada di Thailand. Nah, saya kira kan dulu kan itu masih online ya. Tahun ini saya kira mungkin nggak ada juga kayak gitu. Terus tiba-tiba saya dapat rekomendasi dosen, beberapa teman-teman saya juga ikut. Kemudian kita ikut wawancara kayak gitu, wawancara internal dulu di kampus. Kemudian kita mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Dikti, dan kemudian kita nunggu beberapa waktu untuk keterima atau tidaknya. Kemudian waktu itu masih kita belum tahu mau ditempatkan di mana, seperti itu di universitas mana, di luar negeri mana. Dan saya dapat di Rusia. Di Rusia itu jurusan di Fakultas Filologi. Filologi. Iya, filologi. Ya, saya know filologi. Iya. Silahkan lanjut. Jadi kita di sana belajar tentang budaya, kita juga belajar tentang bahasa. Iya. Kita sharing budaya. Rusia juga nge-share budaya mereka, kita juga sharing budaya kita di Indonesia, kayak misalnya superstition, apa ya itu? Superstition itu kayak mitos-mitos kayak gitu, mitologinya. Kepercayaan tradisional seperti itu. Terus juga tentang linguistiknya Rusia dan linguistiknya bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Basically, sebelum lebih lanjut cerita pengalamannya, saya mau tanya dulu nih, kedua orang ini sama-sama saling mengisi lah ya. Motivasi awal itu kok punya pemikiran
pengen go internasional itu motivasi awalnya itu apa? Saya pengen tahu gitu. Karena kan tugas kuliah aja udah banyak, SKS-nya kan banyak ya kan. Kok bisa menyelipkan impian? Aku pengen lihat dunia luar, aku pengen go internasional. Itu motivasi awalnya apa? Apakah ada inspiratornya, motivatornya? Apa gimana? Monggo cerita. Ayo saling isi, ayo siapa dulu? Oke, kalau motivasi mungkin lebih ke ini ya. Kenapa saya pengen ke sana, ke luar negeri, meskipun sekarang konteksnya nggak cuma secara fisik ya, tapi secara online juga kan, karena pandemi. Virtual. Betul sekali. Itu karena saya pengen berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda gitu. Contoh dari Eropa, Asia dan lain sebagainya. Itu secara umumnya seperti itu. Kemudian kenapa saya lebih termotivasi lagi? Jadi ada cerita dulu itu waktu saya kelas 10 di SMA Bojong itu kedatangan tamu dari Jepang. Jadi ada mahasiswa Jepang yang ke SMA Bojong itu dalam rangka nama programnya itu Suiji. Jadi Suiji itu kayak program di mana di dalamnya ada sebuah MOU antara 3 universitas Jepang dan 3 universitas di Indonesia. Nah, kalau yang Universitas Jepang saya agak lupa universitas mana, cuma yang di Indonesia itu ada UGM, IPB, sama satunya itu kalau nggak salah Universitas Hasanuddin. Nah, jadi Suiji itu kayak mungkin kalau di Indonesia kayak PKN ya, apa namanya, pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa dari 6 universitas tadi itu kalau misalnya lolos seleksi, kalau yang Indonesia ke Jepang, yang ke Jepang ke Indonesia, kayak literally tukeran gitu untuk gitu ya. ke desa-desa, kemudian apa namanya, melakukan program pengabdian. Nah, kebetulan waktu saya kelas 10 program Suiji berarti tahun 2017 itu salah satu sasarannya adalah Kecamatan Bojong. Nah, SMA saya kan di Bojong tuh. Nah, kemudian para mahasiswa tadi datang ke Bojong ya, sharing-sharing budaya tentang Jepang. Nah, waktu itu saya tertarik tuh, apalagi saya emang dari kecil kan tontonannya ya kartun-kartun dari Anime. Jepang juga kan, ya, Doraemon, Naruto segala macam. Mungkin teman-teman lain juga sama. Akhirnya saya sangat excited karena wah, ada orang Jepang langsung nih. Itu pertama kalinya saya ketemu orang luar negeri secara langsung gitu ya. Ternyata asik juga nih, saya bisa tahu banyak tentang budaya Jepang langsung dari orangnya, bukan dari saya baca di internet atau lihat YouTube, tapi emang langsung dari orangnya. Akhirnya ketika saya pulang itu saya datengin tuh mereka. Jadi sebelum mereka pulang dari sekolah saya sempat tukeran IG juga kan. Nah, ini agak konyol ya. Jadi waktu itu saya belum punya Instagram, tapi gara-gara mereka akhirnya saya bikin Instagram gitu. Karena mau tukeran apa lagi, nomor WA kan kayaknya mereka bukan WA user juga, mereka lebih pakai Line. Mereka selain pakai Line emang pakai Instagram. Jadi demi berkomunikasi dengan mereka saya sampai bikin Instagram itu 2017. Akhirnya saya DM-an, terus saya tahu mereka basecampnya di mana ketika di Bojong. Akhirnya saya datengin tuh sama teman saya. Saya ngobrol-ngobrol lagi waktu itu. Akhirnya kenal juga, terus dapat insight baru banyak banget. Akhirnya semakin termotivasi untuk pergi ke luar negeri. Jadi bukan saya dapat info luar negeri dari orang bule yang datang ke sini, tapi kebalikannya, saya datang langsung ke negara di luar sana. Jadi itu sih kurang lebih. Terus juga selain itu karena jadi tadi pertama karena pengen interaksi dengan orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Terus yang kedua gara-gara itu tadi ada orang Jepang. Terus yang ketiga itu karena saya pengen merasakan bagaimana sih iklim pendidikan di sana itu seperti apa gitu. Mungkin ini lebih konteks ke pendidikan formal ya, kuliah gitu, dan lain sebagainya. Jadi emang motivasinya kurang lebih dari situ sih. Oke, Mbak Krista, how about you? Ya kebetulan kalau saya memang tertarik dengan bahasa dari SD, terus SMP juga. Saya waktu itu pengen jadi guru bahasa Indonesia waktu SD. Nah, kemudian waktu SMP itu saya ketemu guru bahasa Inggris yang memang kayak sesuatu yang orang yang mengagumkan gitu buat saya. Jadi di situ saya tertarik dengan bahasa Inggris. Dan kemudian juga waktu itu om saya itu kayak evangelis gitu di Malaysia. Kemudian teman-temannya kan banyak dari luar negeri juga, kayak Korea, Eropa gitu. Nah, jadi saya sering dapat itu oleh-oleh dari luar negeri kayak gitu kan.
Nah akhirnya saya pengen seperti itu. Nah kemudian selain saya senang dengan bahasa, saya juga senang dengan culture, belajar tentang budaya. Nah, jadi saya pengen tahu nih budaya dari orang-orang luar ya gitu. Saya pengen tahu bagaimana pemikiran mereka. Misalnya nih kita punya masalah, tapi kan kalau misalnya kita dari background yang berbeda, kita dari point of view yang berbeda kayak gitu kan pasti punya opini yang berbeda seperti itu. Nah jadi itu menurut saya menarik kayak gitu loh. Apalagi juga belajar tentang hal-hal yang kepercayaan mereka, misalnya kepercayaan lokal mereka kayak gitu, animisme, dinamisme contohnya ya. Iya, seperti itu. Itu tuh menarik menurut saya, karena kadang tuh di sini tuh hal-hal yang tidak wajar, tapi ternyata di sana tuh wajar kayak gitu loh. Jadi menurut saya tuh ya lucu kayak gitu loh, lucu dan menarik kayak gitu. Kemudian saya juga suka geografi. Jadi saya sering lihat tuh peta-peta dunia kayak gitu kan, peta-peta negara-negara. Jadi aduh aku pengen kesini kayak gitu. Tapi kapan ya kayak gitu. Nah dari situ saya di UPS ini kan ada info beasiswa itu, beasiswa internasional itu. Jadi saya langsung daftar. Ada jalannya ya. Iya langsung barangkali bisa membuka saya ke lebih luas lagi kayak gitu kan, karena ini baru pertama kali di Rusia ini. Jadi siapa tahu nanti terbuka jalan lebih lebar lagi kayak gitu. Nah itu motivasi saya. Oke. Ini memang pemuda dan pemudi luar biasa yang memiliki motivasi, sebelum motivasi, inisiatif untuk belajar terus belajar. Jadi berawal dari keponya tapi yang bagus gitu. Ya kan, kok kayak Mas Ido itu karena dari anime terus ada bule Jepang ya kan, kemudian kok bisa tiba-tiba memaksakan diri banget. Saya pengen tahu itu memang benar-benar memaksakan diri untuk pengen banget tahu tentang Jepangnya secara umum, lalu akhirnya melebar kemana-mana. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena apa ya, dari banyak hal yang saya capai selama ini memang kebanyakan itu motivasinya dari hal-hal yang mungkin sederhana, simple, terus kayak nggak berbobot mungkin ya gara-gara anime. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi berawal dari hal yang sederhana, saya jadi pengen melakukan hal yang lebih lagi gitu, yang istilahnya lebih berbobot lah, bahkan mungkin sampai muluk-muluk berkontribusi untuk bangsa. Tapi emang awalnya ya saya pengen tahu gitu. Makanya waktu orang Jepang ke situ, saya pertama kali tanya kalau saya mau belajar bahasa Jepang saya harus gimana, soalnya hurufnya kan beda nih sama alfabet. Kalau bahasa Inggris kan hurufnya masih sama bahasa saya, bahasa Indonesia. Saya tanya, dijelasin bla bla bla. Dari situ akhirnya saya tertarik, kalau belajar dari sumbernya langsung itu seru juga, kayak pengalamannya itu berbeda lah dari kalau dibandingkan kita belajar dengan internet sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi seperti itu. Makanya dari situ kemudian saya pengen ekspor ke negara lain ya, terlepas dari Jepang tadi, ke Eropa dan lain sebagainya, supaya saya bisa mendapatkan insight baru yang tadi saya maksud. Orang luar negeri seperti ini. Mungkin kita ambil sisi positifnya, kemudian kita terapkan di Indonesia gitu. Kemudian selain itu juga karena banyak sekali orang-orang yang keluar negeri terus kayak jadi mengalami perubahan drastis dari berbagai macam sisi ya, kayak lebih giat ini tuh segala macam. Meskipun nggak semuanya seperti itu, cuman beberapa orang yang saya kenal emang ketika keluar negeri itu mereka menjadi sosok yang istilahnya open minded iya, terus yang kedua lebih tahan banting gitu. Tahan banting itu yang gimana maksudnya? Tahan banting itu kayak jadi gini ya, saya punya temen kuliah di luar negeri ya, sebenarnya bukan teman saya, itu kayak lebih kakak tingkat lah, kakak senior gitu. Bukan pacar? Bukan. Karena cowok juga kan. Cowok juga. Iya. Waktu itu dia di Facebook nge-inbox saya gitu. Jadi ini konyol juga, dia tuh salah sasaran. Dia mau nge-inbox orang yang namanya mirip dengan saya. Jadi dikira saya itu sosok yang ingin dia hubungi. Makanya saya bilang, ini orang siapa? Dia itu dari, kalau nggak salah, dari Sri Lanka kalau nggak salah. Sri Lanka, India atau Pakistan, di antara 3 negara itu. Dia nge-inbox saya di Facebook kayak gitu. Saya malah kelas 9 gitu.
Kalau tadi yang ketemu orang Jepang itu kan saya kelas 10. Jadi waktu saya kelas 9 ada inbox nyasar nih dari orang luar negeri. Terus akhirnya saya jelasin, oh saya bukan orang ini, cuma emang namanya mirip gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus saya dapet insight juga. Seru juga ngobrol sama orang luar negeri pakai bahasa Inggris lagi kan. Dari situ saya juga belajar hal baru kan. Saya jadi mempraktikkan bahasa Inggris langsung dengan orang yang bukan orang Indonesia gitu. Jadi kayak ada kesan yang berbeda lah. Jadi makanya ketika saya ketemu orang Jepang itu lebih semangat lagi karena saya mempraktikkan bahasa Inggris secara langsung, meskipun ya masih belepotan cuma seru aja gitu, mencoba hal baru gitu. Akhirnya ya udah, ketika itu lebih bersemangat lagi lah. Terus tadi ya kaitannya dengan tahan banting itu gini, kadang kita kalau ngelihat orang di luar negeri terus hidupnya enak banget, mungkin bisa kemana-mana, ya emang benar mereka bisa kemana-mana, cuman apa namanya, ada berbagai macam sisi yang tidak mereka tunjukkan ya, tentunya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satu hal yang gak ditunjukkan sama mereka yang keluar negeri, apalagi dalam konteks pendidikan ya, kuliah di luar negeri, itu bagaimana mereka menghadapi obstacle atau menghadapi hambatan yang ada, entah itu di dunia akademik maupun di luar itu, misalnya di dunia sosial ya. Contoh, teman saya itu ada yang pernah cerita, salah satu kakak tingkat saya itu ada yang pernah cerita kalau dia itu satu-satunya WNI di tempat dia belajar itu ya, kalau nggak salah di Eropa Timur. Nah, tentu kan orang-orang mikir ini orang dari mana sih, dari Indonesia itu negara mana gitu kan, kepo. Terus kadang ngerasa ya mungkin mereka nggak bermaksud untuk membuli atau meminggirkan cutting saya itu, cuman kan pasti ada rasa kayak tertekan gitu kan, waduh saya ternyata beda nih gitu. Minder kayak gitu minoritas kan, dari Iya. segi jumlah dia sendirian, Iya. dari segi culture yang lain mungkin dari negara yang berbeda tapi kan masih dalam benua Eropa kan, Betul. istilahnya nggak beda-beda jauh, tapi dia dari Asia Tenggara, dari Indonesia. Akhirnya kan dia kayak wah menderita, terus belum lagi tugas kuliah tentu aja kan banyak Bilingual juga ya. bilingual juga, terus belum lagi tuntutan bahasa lokal. Kalau misalnya kita di akademik mungkin kuliah pakai bahasa Inggris oke lah. Lah kalau di luar misalnya belanja ke pasar kan belum tentu penjualnya bisa bahasa Inggris juga. Iya, betul. Jadi mau nggak mau kita harus adaptasi sedikit-sedikit belajar bahasa lokal. Nah itu yang salah satunya membuat mereka suffering, terus mereka harus menghadapi tantangan itu. Jadi tahan banting ya karena mereka selalu beradaptasi sih. Iya. Jadi dimanapun mereka berada, mereka menjadi sosok yang Baru lagi, lahir lagi mereka ya. bisa adaptasi lagi gitu. Istilahnya adaptasinya itu bisa lebih cepat gara-gara ya tadi keluar negeri, terus kebentur sama berbagai Banyak macam hal hal. yang berbeda. Akhirnya konsekuensi logisnya tadi menjadi orang yang tahan banting sekaligus adaptif gitu. Iya. Itu iya. yang ingin saya punyai juga ya, kemampuan semacam itu. Jadi nggak kaget kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang aneh di luar sana, karena sebenarnya punya pengalaman tentang hal itu kan. Jadi kayak oh ya udahlah. Jadi karena kita nggak mudah menjudge sesuatu yang aneh, akhirnya kita lebih sabar, lebih lebih menerima perbedaan lah gitu, kurang lebih. Meskipun di Indonesia slogannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita satu jua. Tapi kadang kalau perbedaannya di luar Indonesia kan kita kayak wah gitu. Tapi ya itu, kalau kita sudah mengalami hal itu secara langsung, menghadapi perbedaan itu secara langsung, saya pikir kemampuan adaptasi kita akan lebih tajam, dan hal itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di konteks akademik maupun di konteks Kehidupan non-akademik, masyarakat kehidupan umum sosial ya. yang lebih general. Mas Ido sosiologi ya. Iya betul. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat, ya. Interaksi sosial. Iya, interaksi sosial, peradabannya, ya kan. Kemudian perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dikaitkan dengan banyak faktor, Betul. ya kan. Nah, pada saat banyak kegiatan yang internasional ini, apa yang Mas Ido lihat dari perbedaan apa antara Indonesia dan juga mereka yang orang luar dalam hal cara berpikir, mindset Mindset orang luar itu? oke. Itu pertama
kita nggak bisa mengeneralisir bahwa orang Indonesia males, orang luar negeri giat. Karena orang Indonesia juga ada yang rajin, orang luar negeri juga ada yang males. Males. Tapi secara umum saya yakin masyarakat mungkin juga beranggapan bahwa Indonesia kayaknya lebih ini ya, lebih di bawah gitu. Meskipun seharusnya kita harus lawan anggapan semacam itu, karena orang Indonesia juga banyak yang berprestasi di luar negeri kan. Gitu. Jadi istilahnya kita sama lah, setara. Meskipun ada berbagai macam kajian yang mendefinisikan semacam itu lah, Indonesia istilahnya lebih rendah daripada negara lain, apalagi statusnya kan negara berkembang, ada negara maju gitu. Meskipun ya balik lagi kita nggak bisa mengeneralisir, dan dikotomi semacam itu juga harusnya kita lawan ya, supaya kita nggak terkotak-kotakan dan merasa insecure sepanjang waktu. Cuman kalau yang saya lihat dan saya temui ketika saya berinteraksi dengan orang luar negeri ya, ketika mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu, ya ternyata memang balik lagi mereka sangat-sangat adaptif. Jadi ketika saya misalnya contoh waktu itu saya ketemu secara virtual ya dengan dari negara Eropa, saya lupa dia dari negara mana. Cuman yang jelas dia kayak nggak misalnya ada budaya Indonesia yang menurut dia aneh gitu ya, tapi ya dia alih-alih Judgment, dia malah kepo ini tuh tentang apa sih sebenarnya. Jadi perkara ini baik ini buruk itu belakangan. Belakangan, dan balik lagi itu urusan pribadi. Dan kebetulan di sosiologi juga salah satu prinsip ilmu sosiologi ya, prinsip sosiologi sebagai ilmu itu salah satunya kan non etis ya. Jadi kita nggak membicarakan benar salah. Jadi benar salah mungkin urusannya nanti hukum atau agama lah. Betul. Mungkin konteks, kalau dalam konteks agama mungkin salah haram lah diksinya. Yeah. Tapi kalau di sosiologi kan memang non etis. Jadi karena faktor saya dari sosiologi juga, terus dari awal diajari untuk bersikap semacam itu, ketika ketemu orang luar negeri yang kebetulan punya pola pikir seperti itu, jadinya klop kan, kayak jadi orang luar negeri kayak gitu ya. Meskipun sekali lagi saya tekankan kita nggak bisa mengeneralisir, tapi secara umum ya memang harus kita akui dalam beberapa hal kita memang perlu mengejar ketertinggalan ya dari orang-orang yang berada di negara-negara luar sana lah, kurang lebih gitu. Jadi bisa mungkin ya potensi kita keluarkan, dan yang jelek-jelek ya udahlah kita minimalisir sebaik mungkin. Oke. Mbak Krista, selama di Rusia walaupun via virtual, gimana sih orang-orangnya? Kalau menurut pengalaman saya, di sana itu orang-orangnya lebih menghargai waktu. Iya, kalau kita kan kayak cenderung Mungkin sama ya Mas Ido ya? Iya, kan ini bukan mengeneralisir sih, tapi kan seringnya seperti itu. Nah, kalau di sana kayak lebih menghargai waktu, kemudian dari bidang pendidikan nih. Jadi saya melihat perbedaannya di masalah di kelasnya. Kalau di sana kita tuh lebih bebas beropini. Kalau misalnya ada suatu masalah nih, kita boleh memberikan opini kita, ide-ide kita, kayak gitu lebih Open banget. Lebih terbuka kayak gitu. Bahkan di sana kayak presentasi tentang wisata seks kayak gitu, malah mereka terbuka kayak gitu loh. Biasa aja. Biasa aja kayak gitu. Tapi memang ada seperti itu ya, walaupun memang tidak ditunjukkan secara Iya. Nah, tapi kalau di kita itu kayak cenderung lebih tertutup seperti itu. Dan kemudian seringkali lebih textbook kalau di kita. Seperti itu. Kalau intinya kalau di sana itu lebih aktif di dalam kelas itu, misalnya semua siswa itu boleh menyampaikan pendapat mereka, boleh menyampaikan ide-ide mereka. Tapi kalau di kita mungkin beberapa saja kayak gitu. Nah, ini pengalaman saya di kelas sih, mungkin ya di kelas saja itu hanya beberapa mahasiswa kayak gitu. Jadi mungkin kita harus bisa berekspresi, kita harus lebih terbuka lagi kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti saya tangkap dari ceritanya Mas Ido sama Mbak Krista, di sana itu memang pendidikannya itu lebih mengajarkan kepada kebebasan berpikir dan berpendapat dari studentnya. Jadi pada saat mereka sudah selesai, mereka sudah tahu jalan mereka sendiri, tidak usah diarahkan, mereka sudah tahu. Terus nyekel kompasnya dewe-dewe, ya kan? Memang kalau di kita memang pasti dilatih ya
masih ditatih, walaupun ada beberapa perguruan tinggi yang mengadopsi cara pendidikan dari Western ya kan. Nah, kalau saya tuh pengen tanya lagi, suka baca ya dua-duanya? Iya, suka. Karena kalau nggak suka baca nggak mungkin punya kenekatan luar biasa untuk apa sih namanya, ngepoin sesuatu ya kan. Mas Yudo, saya mau tanya, sampai sejauh ini dirimu penikmat buku nggak sebenarnya? Kalau penikmat buku yang fanatis kayak misalnya saya mengoleksi buku dari penulis ABC sih saya enggak. Nggak. Cuma kalau dibilang suka sebenarnya saya lebih ke apa ya? Kalau saya nggak baca, satu saya nggak bisa ngerjain tugas kuliah, dua saya nggak dapet ilmu. Sebenarnya lebih ke alasan pertama sih awal-awalnya. Cuman lambat laun ya saya menyadari bahwa membaca itu penting, dan dari kegiatan membaca saya bisa mendapatkan banyak hal selain ilmu dari bacaan saya, tapi juga skill lain ya, kayak misalnya menulis, karena membaca tanpa apa namanya, Menulis tanpa membaca membaca. kan susah juga, tapi dengan membaca saya dapat kosakata baru, frasa baru, terus Iya. dan lain sebagainya. Kalau tadi kan secara substansial saya dapat pengetahuan ya dari apa yang saya baca, tapi dari segi non teknis saya bisa dapat kosakata baru dan lain sebagainya. Jadi itu sih. Jadi kalau ditanya seperti tadi, terus terang saya bukan pembaca yang apa, Bukan bookaholic spesifik. banget ya. Tapi kalau dibilang suka baca ya, Iya suka. iya suka. Iya Kalau- suka. Kalau Kalau nggak nggak suka, gimana tugas gimana? kuliah saya? nggak mungkin bisa ini conference presentation ini. Iya, bikin paper gimana tanpa baca kan? Iya, nggak mungkin bisa ya Emang kan. Ini ada beberapa buku yang saya udah sharing sama Mas Ido sama Mbak Krista. Ini buku-buku yang termasuk biografi-biografi. Ternyata ini berdua, orang-orang berdua juga penikmat buku yang kayak biografi-biografi begitu ya. Mbak Krista juga atau gimana? Ada buku spesial. Biasanya cewek tuh punya idola nih. Kalau saya sih lebih suka ke novel atau cerita. Ah, kalau seperti cowok itu. kan lebih ke ininya ya, apa Iya. non fiksinya. Kalau cewek kan memang otaknya cewek, Iya. ya kan? Pasti fiksi, cinta-cintaan lah ya, hayalan, halu-haluan dikit. Ya gimana Mbak? Ya seperti itu novel. Seringnya sih novel-novel seperti itu, kayak novel klasik salah asuhan seperti itu. Atau kalau enggak Alchemist. Paulo Alchemist, Coelho, iya, yes. itu. Dan juga kayak cerita-cerita anak. Saya lebih suka ke cerita anak karena kebetulan kan saya pendidikan nih. Jadi saya juga mengajar di PAUD. Nah, jadi saya sering menyampaikan cerita kayak gitu. Jadi saya lebih sering membaca cerita anak juga kayak gitu. Dan di luar negeri itu kebanyakan orang luar negeri itu penikmat buku ya. Iya, betul sekali. Iya. Betul. Waktu itu juga disuruh presentasi kayak gitu tentang literatur di Indonesia Nah, seperti itu. Iya. Dan dirimu bagaimana Waktu itu tanggapannya untuk menanggapi permintaannya mereka? ternyata mereka tuh biasa sekali, tugas mereka tuh benar-benar kayak baca buku terus kayak gitu. Kalau saya sendiri sih kalau ada waktu luang ya baca buku itu kalau ada waktu luang kayak gitu. Kalau di sana ternyata mereka itu kayak Pemasukannya sebagai kebutuhan. iya, dan kemudian saya di sana itu diminta untuk presentasi tentang penghargaan buku yang ada di ya area kita. Jadi waktu itu saya menyampaikan tentang CA Award. Jadi ini Asia Tenggara Award buku penulis-penulis gitu. Ya. Dan kemudian juga tentang literatur di Indonesia itu, jadi saya menyampaikan itu novel yang tadi salah asuhan itu kan juga ada unsur budaya Indonesia. Betul. Yang Padang ya. ya Padang, Hanafi sama Khori Debussy itu. betul. Ya jadi ya itu sesuatu yang Dan mereka interest banget. Iya, mereka tertarik karena kan itu kan mengandung budaya Indonesia, dan juga Eropa kan lebih ke mereka ya lebih dekat ke mereka. Jadi mereka juga belajar bahwa sebenarnya tuh kita nggak boleh tuh membanding-bandingkan budaya kayak gitu. Iya. Tapi completely each other. Iya, Betul. betul. Nggak Iya. boleh superior, nggak boleh juga melihat budaya lain jelek kayak gitu. Iya. Nggak boleh. Iya, Rusia ya. Iya. Oke. Setahu saya di Rusia itu kisah apa namanya? Saya tuh pernah baca kisah-kisah anak-anak di Rusia tuh di up banget ya. Banyak banget penulis-penulis buku anak ya di Rusia. Iya. Betul.
Bisa sharing nggak tentang itu? Kebetulan kalau buku-buku anak saya nggak baca buku-buku usia secara langsung ya, karena kita diminta buat dari kita Malah deliver ke mereka. iya, gitu. berbagi sih Iya, ya. tapi saya lihat mereka memang banyak di Iya. sana. Oke. Apa namanya? Kalau Mas Ido, saya mau tanya nih. Ini karena ini Arizona, ini Amerika ya. Pas ini bronze medalist of America Science and Invention Exposed. Ini virtual juga. Itu virtual juga. Di Korea juga virtual. Virtual semua. Kecuali Tapi yang kan di Bandung. ada interaksi ya. Ada. Interaksi obrolan. Apa namanya? Pernah nggak Mas Ido itu pada saat di Korea sama di mana tadi di Arizona, Virginia ini, mereka kepo Indonesia itu apa sih gitu? Oke, kalau kepo mungkin satu hal yang ingin saya soroti ya dari event itu apa namanya? Kan kita membawa permasalahan yang ada di Indonesia ya. Kita menawarkan solusinya kan. Nah, mereka itu lebih kepo ke hasil inovasi yang kita tawarkan alih-alih masalah yang ada di Indonesianya gitu. Jadi waktu itu saya bahas Indonesia tuh produksi sampahnya masih banyak, terus kayak ya quote saya kayak menjelek-jelekan negara saya sendiri lah. Oleh sebab itu saya menawarkan solusi ini kan. Tapi mereka nggak kepo sama budaya jeleknya, mereka malah lebih ngulik ke apa namanya solusi yang kita tawarkan. Jadi dari segi positifnya. Jadi mungkin benar tadi kata kita kalau misalnya mereka itu nggak membeda-bedakan budaya gitu ya. Jadi memang persoalan sama kan sebenarnya negara lain juga punya kan. Cuman waktu itu saya memang angkat konteksnya Indonesia, negara saya sendiri. Dan di situ tim kami mengakui bahwa manajemen sampah di Indonesia itu masih jauh dari apa yang kita harapkan gitu. Tapi mereka nggak ambil pusing, gitu. nggak kepo malahan kepo tentang keburukannya. Iya, istilahnya kalau kita mungkin kehidupan sosial kalau mendengar berita miring malah keponya minta ampun, oh serius itu bla 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 bla. Tapi kalau mereka itu membicarakan hal-hal yang positifnya gitu. Jadi untuk hal-hal yang bersifat negatif mereka sekedar tahu aja gitu. Nggak pengen tahu Nggak lebih pengen dalam. tahu lebih dalam karena itu bukan urusan dia juga Iya. kan. Jadi daripada kita membahas hal yang negatif, mendingan kita bahas yang bisa mengimprove. mengimprove dalam konteks ini berarti negara saya termasuk negara dia kalau misalnya dia punya problematika yang sama tadi kaitannya dengan sampah gitu. Oke. Dan memang saya lihat sekali di Instagram ya, di media sosial, kalau bule-bule itu kebanyakan kalau upload itu tentang bagaimana mereka produktif dengan kegiatan mereka. Iya benar. Jadi kayak jarang captionnya pun simple tapi mengena gitu kegiatan mereka sehari-hari. Dan kalaupun komen juga saya lihat komen-komen yang dari luar itu mereka tidak yang judgement ya, lebih ke malah emotikanya lope-lope gitu ya, tidak ada unsur judgement banget, mereka support ya kan. Dan pengalaman saya sendiri yang waktu ke Malaysia nih, saya paling deket sih ya Rusia, udah kemana-mana Malaysia, ya udah deh nggak apa-apa. Malaysia itu memang sebuah ciri khas negara maju adalah selain peradaban di gedung ya, di gedung juga cara public speaking masyarakatnya itu toktel tuh gini, kita tanya apa langsung dijawab, nggak sing bleber. Kalaupun mereka nggak bisa jawab, mereka kasih alternatif. Kalau tidak bisa ke sini, Anda bisa ke situ, ya kan? Dari situ kan kita bisa menangkap bahwa tingkat literasi mereka tinggi. Ya mungkin karena mereka juga penikmat, walaupun bukan bookaholic, tapi mereka menikmati ya buku. Dan saya lihat juga media sosialnya mereka lebih isinya kegiatan yang lebih produktif daripada yang share gosip-gosip nggak penting, menggoreng dan sebagainya. Nah itu kalau secara sosiologi nih Mas, ini orang sosiologi nih, walaupun basically IPA. Tadi udah ngobrol, saya mikirnya gini, oh ini sosiologi selalu identik dengan antropologi.
Orang sejarah nih biasanya basically IPS. IPA ternyata basicnya. Shock saya, itu gimana ceritanya? Lintas jurusan ya. Iya. Jadi SMA saya mengambil IPA terus kuliah di sosiologi, yang mana itu salah satu jurusan rumpun sosum. Beda loh, eksak Eksak ke Sama sosial. kuantitatif sama kualitatif loh. Jadi dulu saya ambil IPA di SMA, terus emang kegiatan di luar akademik yang saya minat itu kan penelitian. Ya. Nah, selama SMA saya beberapa kali melakukan penelitian tentang sektor pertanian. Gitu. Makanya tadi ketika orang Jepang datang ke situ, salah satunya kan IPB. Saya sampai dikasih topi IPB sama mahasiswa Jepang tadi tuh kayak, wah nanti saya masuk IPB pertanian gitu. Harapannya gitu. Malah ke sosiologi UGM gitu. Linjur gitu. Jadi emang 3 tahun di SMA saya lebih banyak berkecimpung di riset topiknya pertanian. Tapi terus terang saya juga tertarik dengan dimensi sosial dari konteks pertanian itu sendiri. Contoh, karena saya dari Bumi Jawa terus sekolah di SMA Bojong, itu kan lingkungannya pertanian tuh, banyak petani lah, entah itu padi, terus sayur mayur dan lain sebagainya. Tapi saya melihat kok mereka kayak kurang sejahtera gitu ya. Dalam arti kita kan di Indonesia makan nasi ya, meskipun di daerah lain mungkin aja makan sagu sama di Papua. Cuman secara umum nasi itu kan makanan primer gitu. Istilahnya harusnya petani itu menjadi entitas yang penting, tapi kok mereka malah kayak menjadi orang yang berada di kelas bawah gitu secara ekonomi. Jadi kan saya mikir kayaknya ada yang salah nih gitu. Dari Kebalikan situ, dengan Jepang ya. Kebalikan Jepang itu Petani malah kaya raya. iya, salah satu negara dengan sistem pertanian yang terbaik memang dari Jepang sih gitu. Makanya kan Indonesia sayang ya, padahal sumber daya alamnya relatif lebih unggul ya, dari negara-negara lain termasuk Jepang itu sendiri. Tapi kok pertaniannya waktu itu ya kayak buatnya kurang maju, terus petaninya juga kurang sejahtera. Berarti ada yang kurang pas, ada yang salah gitu. Jadi saya beralih ke dimensi sosialnya waktu itu. Jadi alih-alih saya bahas tentang gimana caranya menciptakan varietas baru dengan silang tanaman ini, silang tanaman itu secara biologis gimana, saya malah bahas dimensi sosialnya. Dari situ saya mulai kayak punya dua sisi yang berbeda. Saya IPA tapi ke IPS-IPSan juga. Akhirnya waktu lulus SMA saya memutuskan untuk lintas jurusan. Waktu itu malah saya nggak tahu jurusan sosial yang sesuai sama saya itu apa sih. Karena terus terang saya juga nggak dapat mata pelajaran sosiologi kan. Karena mata pelajaran lintasnya ekonomi waktu SMA. Waktu SMA ada satu mapel ya, mata pelajaran lintas jurusan. Nah saya sebagai anak IPA waktu itu dapat mata pelajaran ekonomi. Untuk sosiologi sendiri saya nggak dapat tuh. Saya tahu sosiologi paling dari SMP ya. Itu pun IPS terpadu gitu kan. Dicampur jadi satu ya, sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Nah waktu SMA saya nggak dapat sosiologi, akhirnya saya khawatir juga ini saya kuliah mau jurusan apa. Tapi kebetulan saya punya temen dari jurusan IPS, terus saya konsultasi sama dia, saya diskusi segala macam. Saya tuh minatnya ini, kira-kira jurusan yang pas itu namanya apa gitu loh. Akhirnya setelah berdiskusi panjang lebar, dia bilang ambil sosiologi aja gitu. Nah dari situ saya cari informasi lagi, sosiologi itu belajar apa sih, terus ada di universitas mana aja gitu, dan seterusnya. Akhirnya setelah mantep, kayaknya ini sosiologi itu jurusan yang pas dengan apa yang saya inginkan selama ini gitu. Akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk lintas jurusan, dan alhamdulillah memang sesuai ekspektasi sih, ini emang jurusan yang cocok untuk saya gitu. Senang apa nih Wong? Ya kurang lebih lah. Tujuannya itu mungkin untuk saat ini belum terlalu tercapai ya, karena ya emang kalau berbicara masyarakat ada wacana kontribusi gitu ya. Tapi ada satu hal penting yang saya dapat ketika di kelas. Jadi jangan pernah kita merasa superior gitu. Makanya orang luar negeri itu kadang di Indonesia diagung-agungkan gitu ya, tapi sebenarnya mereka merasa biasa aja. Gitu. Malah ketika mereka kesini, mereka malah kayak kepo ke kita kan, sebagaimana yang kita bahas tadi. Jadi setelah belajar sosiologi saya juga itu tuh
diwanti-wanti, istilahnya di warning, jangan sampai kita merasa lebih pintar sehingga pengen berkontribusi boleh, tapi jangan sampai kita sok-sok pintar mengajari masyarakat gitu. Justru sebaliknya, kita yang belajar dari masyarakat. Jadi saya cukup berhati-hati dengan terma kontribusi, karena kalau nggak hati-hati saya bisa terjerumus ke rasa superior gitu. Rasa paling ya. Rasa paling pintar lah, mahasiswa gitu. Iya. Maha atas kesiswaan kita. Artinya ketika terjun ke masyarakat kayak paling pintar sendiri lah ngajarin masyarakat gitu. Atas dasar ingin berkontribusi, mungkin tujuan awalnya baik, cuman karena kepleset di tengah jalan tadi akhirnya malah mikir paling pintar sendiri. Nah itu yang saya coba ingat-ingat selalu sih. Jadi agak relevan memang dengan konteks budaya luar negeri tadi ya. Oke, Mbak Rendah Krista. hati dan lain sebagainya. Rendah hati dan sebagainya. Tidak berhenti untuk terus belajar. Belajar, jangan merasa pintar lah. Karena ada langit lebih tinggi lagi. Mbak Krista, selama di Rusia, kalau tadi Mas Ido basically IPA, tiba-tiba lintas jurusan, tapi lama-lama kok menikmati gitu. Kalau Mbak Krista, lempeng aja apa gimana? Enggak, saya dulu juga dari kimia analis. Oh iya, Iya. pusing lagi aku. Iya, dulu waktu itu di STM itu saya ambil kimia analis. Karena orang tua saya pengen saya itu sekolah di SMK, jadi pengen langsung kerja. disuruh langsung Farmasi kerja. ya? Apa bagaimana? Ya, bisa bikin obat-obatan, analisis obat-obatan paracetamol kayak gitu, atau juga kayak analisis makanan, atau produksi kayak lilin kayak gitu, sabun. Nah tapi memang dari dalam hati saya itu saya memang bukan di situ kayak gitu. Lagi-lagi passion ya? Iya, dari kecil kan memang saya sukanya ke bahasa kayak gitu. Akhirnya ya udah saya tetap ikutin orang tua saya sekolah di situ. Tapi kemudian kan saya bisa kerja tuh. Saya kerja, saya ngumpulin uang, saya nggak bilang kalau mau kuliah. Iya, saya baru bilang kalau udah daftar di sini. Iya, akhirnya oke, udah saya belajar bahasa Inggris di sini, pendidikan bahasa Inggris. Dan enjoy. Enjoy. Saya Sampai sangat hari ini. menikmati jurusan saya. Ya yang bingung-bingung jurusan bahasa Inggris nih, bisa keluar negeri, keliling dunia kayak Mbak Krista dan Mas Ido. Terus saya mau tanya lagi Mbak Krista. Ini kebanyakan orang organisasi semua sih. Mas Ido tadi namanya apa namanya? Departemen apa namanya tadi penalaran. Kalau Mbak Krista ini himpunan mahasiswa program studi bahasa Inggris biasa ya. Kalau untuk HMJ mah biasa ya. Ini juga organisasi Ibrani. Oh, Nasrani. Iya, Apa dulu. tadi ada kaitannya sama evangelis tadi ya? Makanya interest banget ke luar negeri. Iya. Iya, jadi gitu. kayak ngurusin apa ya tentang keagamaan di situ lah. Ada misinya. Bukan Bercanda. misi Jangan sih. dilanjut. Sarah. Ntar gue dikira misionaris lagi. Nah, dari tadi kita ngobrol motivasi dan sebagainya, tapi saya lihat berdua ini yang berani keluar dari jalur. Berarti Anda memang orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman ya kayaknya ya. Kayak apa sih namanya? Ya saya suka ini ya udah, passionnya saya di sini ya saya lakukan gitu. Saya tuh pengen tahu rasanya menuruti passion daripada menuruti kata orang itu gimana rasanya. Ini penting nih, penting karena kan lagi rame ya bekerja atau melakukan sesuatu berdasarkan passion. Ada yang ngomong udah sih nggak usah ngeributin passion, ya kan? So what do you think about that? Kalau menurut saya waktu saya masih ada di jurusan kimia analis itu, saya tuh sering kali overwhelmed kayak gitu. Jadi kayak stres kayak gitu karena ini tuh bukan saya kayak gitu. Bahkan wali kelas saya tuh pernah bilang kamu tuh harus belajar, kalau nggak kamu nggak naik kelas waktu awal waktu masuk kelas 1 kayak gitu, waktu kelas 1 SMK kayak gitu. Dan akhirnya akhirnya saya belajar tuh, saya belajar akhirnya ya bisa sih menyelesaikan itu, tapi tetap aja itu bukan saya kayak gitu. Dan kemudian saya daftar di sini di jurusan bahasa Inggris ini, saya tuh menemukan ini tuh benar-benar saya, dan saya menikmati setiap mata kuliah yang ada, benar-benar saya menikmati banget. Dan menurut saya kalau masalah pekerjaan itu menurut saya kalau saya lebih mementingkan passion saya, karena saya bisa enjoy, saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan
dengan sesuai, Senang, dengan bahagia. senang, bahagia kayak gitu. Kalau masalah uang itu sebenarnya bonus sih buat saya. Iya. Manis banget. Mas Ida sama. Mas Ida sama berarti. Ya kurang lebih seperti itulah. Kayak ada efek lain kan yang bisa kita dapatkan gitu. Ibaratnya tuh kalau iya beda ya, kalau orang bekerja dengan hati dan bekerja karena uang tuh memang beda sih ya. Kuliah karena keinginan sendiri atau kuliah karena dipaksa itu memang beda. Kalau kuliah dipaksa biasanya jalannya itu harus dituntun terus dan ujung-ujungnya ada dua jalur. Kalau yang menuntun itu bisa menuntun orang yang dia tuntun dan jadi sukses, itu bagus. Tapi yang paling berat adalah misal saya memaksa Mas Ido untuk tetap bertahan di IPA, tapi Mas Ido nggak bahagia dan akhirnya malahan jadi tidak jadi apa-apa. Apa sih maksudnya tidak jadi apa-apa tuh maksudnya gimana ya? Malahan jadi tambah dropnya, otomatis Mas Ido nyalain saya. Ya kan, kayak itu kan salahnya Mbak Yulia yang ini. Beda pada saat ya udah terserah. Mungkin ada kaitannya juga dengan Mas Ido dan Mbak Krista punya mindset untuk explore lagi karena cinta di awal ya, passion. Akhirnya dari passion sosiologi, kemudian masyarakat, pengen tahu masyarakat tuh kayak gimana sih kehidupannya, ya kan, aspeknya apa aja sih yang mempengaruhi dan sebagainya. Ini baru masyarakat Indonesia, bagaimana dengan Masyarakat global. Nah, kalau Mbak Krista karena bahasa, ya kan. Jadi emang basically emang harus dari hati dulu ya. Harus dari hati. Kalau bukan dari hati susah. Iya, relatif lebih susah sih. Jadi Lebih pertama susah. hati, baru mikir istilahnya keuntungan finansial juga penting ya, karena kita butuh uang untuk hidup. Realistis lah ya. Realistis. Ya, tapi gini, realistis yang ekstrim sama idealis yang ekstrim juga menurut saya kurang bagus. Jadi menuruti passion boleh, tapi kalau misalnya contoh ya, misalnya ada jurusan yang kita suka tapi prospek kerjanya kok semakin hari semakin menurun gitu. Ya boleh aja kalau kita mau nurutin passion, tapi untuk saya sendiri saya lebih milih nyari jalan tengah. Jadi saya nyari jurusan lain yang sesuai passion, tapi secara realis prospek kerjanya juga masih ada gitu lah. Jadi saya nggak idealis banget dan nggak realis banget sih. Tengah, Jadi, moderat. jalan tengah gitu lah. Meskipun kadang-kadang juga realistis banget, kadang idealis banget, tapi selama ini saya lebih banyak ke jalan tengah tadi gitu. Karena saya punya quotes yang dari tokoh nasional juga ya, Sultan Syahrir, itu dia pernah bilang kalau hidup yang dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan gitu. Saya ketika baca itu langsung excited dan saya jadikan sebagai salah satu pegangan hidup gitu. Makanya ketika saya linjur pun saya mempertaruhkan banyak hal itu. Bayanginnya saya linjur, terus daftarnya di UGM pula waktu itu. Skor UTBK saya juga nggak tinggi banget. Saya mempertaruhkan banyak hal untuk apa ya, supaya saya bisa menang gitu. Kalau kalah ya udah, mau gimana lagi. Tapi kan untuk mencapai kemenangan itu saya harus mempertaruhkan sesuatu Ya, gitu kan. betul. Makanya saya berani untuk lintas jurusan plus daftar di universitas yang sedang saya diami sekarang. Saya yang memilih, saya harus konsekuensi. Harus dengan konsekuen, harus pilihan siap saya. gagal dan harus siap Ya. bertahan kalau misalnya emang dapat itu gitu. Pasti kan ada tantangan lanjutan. Nggak serta-merta dapat tujuan terus hidupnya jadi enak kan, enggak. Iya, betul. Jadi emang harus konsekuensi, benar sekali. Nggak cuma bisa milih. Tapi harus bertanggung jawab terhadap Betul sekali, pilihan itu. Betul. Ada yang dibuang, ada yang dapat, tapi juga harus siap dengan konsekuensi. Betul sekali ya. Ada yang kehilangan, tapi konsekuensinya apa? Ada yang kita dapatkan, konsekuensinya pun pasti Dua-duanya ada. punya konsekuensi. Iya, tidak ada dalam hidup ini cuma bisa milih. Terus resikonya nggak mau tuh nggak ada. Termasuk pada saat belajar dengan orang luar, ya kan pasti kaget. Wah gila, gue belum apa-apa. Iya. Pasti mindset Mbak dan Masnya pada saat ketemu sama orang luar adalah aku ki opo, saya belum apa-apa, saya belum siapa-siapa. Dan jatuhnya lebih haus ya habis itu. Iya, kurang lebih sih. Karena kagum boleh ya dengan orang luar, tapi jangan sampai itu menjadikan kita kayak insecure. Ya meskipun praktiknya susah juga. Saya juga
kerap merasakan apa yang disebut dengan insecure. Mm-mm. Tapi saya selalu berusaha untuk gimana caranya supaya kekaguman saya terhadap orang itu kayak justru membuat saya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Pemacu ya. Pemacu lebih baik dari versi saya sebelumnya gitu. Atau dalam bahasa orang lain mungkin lebih baik dari dia gitu. Tapi kalau saya sendiri lebih baik dari saya yang sebelumnya gitu. Jadi saya nggak berpacu sama apa yang saya kagumi, itu cuma untuk motivasi aja. Cuma untuk ibaratnya itu kayak Pemantik lah. Gitu. romantik aja, Mm-mm. tapi balik lagi ke diri sendiri. Ke diri sendiri, jangan sampai kagum terus insecure terus udah nggak ngapa-ngapain gitu. Karena ada juga ya Mbak kagum sampai saking kagumnya Malah. ujung ke ujung dia ikutin nih stylenya, Mm-mm. gaya bicaranya pun diikutin, ya kan? Ada juga yang kagum tapi lebih ke mindset, pemikiran, ya kan? Saya ketemu sama dua orang ini ngobrol dari tadi kita ngobrol bisa lama banget kan? Itu saya jujur insecure-nya karena saya 33 tahun, saya cuma mentok baru sampai Malaysia, ya kan? Dan saya melihat kalian ini potensial banget nih pemuda-pemuda Indonesia. Ternyata memang benar omongannya Soekarno, berikan saya satu pemuda, saya gebrak dunia, itu benar. Karena memang kalian aja ini loh, usianya baru 21, ini mbaknya 23, pemikirannya sudah global. Dan Indonesia tanpa global, tanpa mengglobalkan diri, ya nggak bisa, ya kan? Nah ini yang memang harus pemuda-pemuda Indonesia itu harus berpikir. Kadang ada omongan gini, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi kalau dapat duit gampang, what do you think about that? Contohnya youtuber kita kan ya, ini tolonglah dikasih tahu. Nah tadi saya udah ngobrol nih sama mereka berdua, ada prosesnya gimana, mereka udah cerita nih proses mereka bisa keluar negeri dan sebagainya. Saya pengen tahu cara pikir mereka bagaimana menikmati proses dan tidak memiliki pemikiran instan, karena sekarang media kan sudah mempermudah segalanya. So, aku pengen kalian kasih tahu ke teman-teman bahwa nggak ada yang instan, silahkan gitu. Ya siapa dulu? Oh, kayaknya asik nih berdua gitu. Memang ya di dunia ini tuh nggak ada yang instan, segalanya itu butuh proses. Ya, karena saya pernah baca buku itu Ikigai. Nah, kita tuh harus menikmati apapun yang sedang kita kerjakan. Harusnya kita jadi air di situ. Kita ikut mengalir di dalamnya. Jadi jangan sampai kita tuh pengen cepet-cepet, tapi hasilnya itu nggak maksimal. Karena segala sesuatu yang instan itu juga bakal hilang secara instan juga menurut saya, seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya saat ini kita masih struggle dengan tugas-tugas kuliah, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, ya gitu ya. Udah kita nikmati hari ini karena besok pasti ada lagi dan kita nggak tahu kak, barangkali besok lebih susah kayak gitu. Sekarang masih mending kayak gitu. Jadi ya udah kita nikmati yang ada sekarang kayak gitu. Kalau aku mau tanya, pengaruh media sosial sejauh ini gimana? Pengaruh media sosial sebenarnya tergantung apa yang kita follow ya. Tergantung apa yang kita follow. Iya. Tergantung apa yang kita follow. Jadi ada media sosial kalau misalnya isinya tuh lebih banyak ke gosip apa yang tidak mengimprove diri, ya ya malah kan? bikin kita stres kayak gitu. Tapi kalau kita coba lihat, kita follow misalnya kayak tadi Mas Ido itu nge-follow tentang informasi-informasi kayak gitu, atau informasi-informasi beasiswa atau kayak tips-tips belajar kayak gitu, malah bikin kita aduh, orang lain aja bisa, kenapa aku enggak kayak gitu. Ya, jadi ya harus benar-benar filter apa yang kita follow di Instagram, di sosial media kita, seperti itu. Ini dua orang memang terliterasi dengan baik sepertinya. Semoga kata itu aja masih semoga gitu kan. Karena salah satu indikasi orang atau masyarakat yang terliterasi adalah mereka tahu jalannya mereka tanpa dituntun. Ibaratnya saya lapar ya saya makan. Tapi kalau sekarang media sosial bermain, saya makan malah saya lapar saya update. Ada kan kadang ada kemencengan ya, dimana masyarakat ini terlena dengan penggunaan media sosial atau gawai. Nah, itu yang saya khawatirkan sendiri di Indonesia itu adalah mungkin karena Indonesia negara berkembang ya Mas dan Mbak ya, membludaknya informasi per sekian detik,
bukan detik lagi ya sekarang, ya udah cepet banget kan perubahan informasi gitu kan. Itu membuat mereka itu kadang bingung memilah dan memilih informasi sesuai kebutuhan mereka, ya kan. Nah, saya mau tanya, apakah kalian ini pernah ke perpustakaan atau gimana? Atau sumber informasi lain yang terpercaya atau bagaimana? Kok bisa terliterasi seperti ini? Jujur aku bingung, ini anak-anak kok ya satu berani keluar dari zona nyaman, dan mereka tahu jalannya mereka untuk menggapai impian mereka, ya kan? Dan mereka tuh berani untuk kenal dengan hal-hal baru tanpa melupakan akar. Itu tuh saya tuh ngelihat kalian tuh luar biasa. Saya 33 soalnya, kalian baru 20-an, ya kan? Sedangkan we know that media sosial itu membuat banyak orang berhenti. Berhenti itu gini, dari ngobrol yang asik kayak gini, gara-gara satu HP, saya cuek sama kalian. Berhenti kan? Nggak ada discuss lagi. Nah, so what do you think? Dan juga kok bisa kalian ini bisa benar-benar mampu memaksimalkan penggunaan gadget itu? Apa memang karena kalian sendiri atau karena ada faktor lain atau memang gimana? Kok bisa amat sangat